Halo semuanya, para pemirsa Ruai TV dimanapun Anda berada. Saya Romo Ivan Pat MSC mengundang kita semua untuk larut di dalam pembacaan kitab suci dan permenungannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, Juan Luis Segundo, seorang teolog berkebangsaan Uruguay, pernah membuat semacam daftar kategori dosa. Dan salah satunya adalah pembedaan antara dosa terlihat dan dosa terselubung. Dosa terlihat adalah kesalahan yang disadari dan diketahui secara publik. Sedangkan dosa terselubung adalah kesalahan baik disadari maupun tidak disadari, tetapi juga tidak diketahui secara publik. Nah, kita masuk dalam kategori mana nih? Pembahasannya berujung atau bermuara pada kisah si sulung dan si bungsu dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudari-saudari yang terkasih, Injil hari ini hadir bagaikan kado istimewa yang diperuntukkan untuk saudara dan saya. Betapa tidak, di sana digambarkan bagaimana seorang anak yang berdosa besar, tetapi diterima kembali oleh bapaknya tanpa syarat. Anak yang tadinya melakukan kesalahan, tetapi pada satu titik dia menyadari kesalahannya, disambut dengan penuh kehangatan. Anak yang tadinya menuntut warisan, bahkan ayahnya ditinggal begitu saja, dan pada saat itu dia disongsong oleh ayahnya. Dengan cara apa? Dengan cara berlari, merangkul dan menciumnya. Hal ini tentu merupakan satu kegembiraan bagi kita yang merasa berdosa. Sebuah kesukaan bagi kita semua yang merasa jauh dari Tuhan dan hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Kalau bukan perasaan gembira, kalau tidak ada sukacita dalam diri kita, maka dipertanyakan, mungkin kita merasa nggak berdosa. Bisa saja kita berdosa tetapi nggak sadar kalau kita berdosa. Bisa saja kita seperti anak yang sulung, merasa baik-baik saja dan juga merasa benar sendiri. Kalau kita bisa belajar dari kesalahan, maka kita bisa belajar dari mereka, si bungsu dan si sulung. Si bungsu tersesat di negeri yang jauh, tetapi si sulung tersesat di rumahnya sendiri. Oh, kok bisa? Kenapa? Karena keduanya gagal melihat kekuatan cinta bapaknya. Mereka belum nyampe untuk sadar bahwa betapa ayahnya sanggup untuk melakukan segala sesuatu demi keselamatan dan kebahagiaan mereka. Gak peduli seberapa besar pengorbanannya. Ketulusan cinta bapaknya melampaui batas kesadaran dan pengertian mereka. Kalau saat ini kita sedang tersesat, kalau hari-hari ini kita berada jauh dari Tuhan, pulanglah, kembalilah kepada Bapa kita. Alami kedahsyatan ketulusan kasih-Nya. Rasakan betapa indahnya ketika kita diterima kembali oleh tangan-Nya yang selalu terbuka untuk kita. Sebagaimana Bapa menerima anak bungsu yang menyadari kesalahannya dan tidak menolak anak sulung yang merasa benar sendiri, begitu juga Bapa kita yang di surga. Dia akan menerima kita sebagaimana adanya diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah sadar bahwa kita telah berdosa. Dulu kalau tampil di depan umum, saya biasanya garuk-garuk kepala untuk menghilangkan grogi. Lalu teman-teman saya bertanya, kenapa Givan kamu selalu garuk-garuk kepala kalau tampil di depan umum? Memangnya banyak kutu di kepala kamu? Saat itu saya sadar bahwa ini tidak baik untuk dilakukan dan saya berubah. Setelah sadar, maka kita perlu mengakui kesalahan kita. Seberapa banyak dari kita yang berani mengakui kesalahan kita? Yang kerap kali terjadi, kita menghalalkan segala cara untuk tidak mengakuinya dengan menutupinya secara rapi. Dan kalau udah ketahuan, biasanya galakan pelakunya daripada korbannya. Karena apa? Karena panik. Waduh, udah gak tahu ngapain ini, gawat nih ketahuan. Nah, saat itu dibutuhkan ketulusan
ketulusan dari hati kita untuk mengakui kesalahan kita. Mengakui kesalahan kita berarti juga mau mengikis kesombongan kita. Dan ini perlu di dalam langkah menuju kepada pertobatan. Setelah mengakui, kita menyesal. Ada ungkapan yang mengatakan, menyesal kemudian tidak ada gunanya. Dalam konteks pertobatan, menyesal kemudian sangatlah berguna. Seorang pencuri yang tidak pernah menyesali bahwa perbuatannya itu merugikan orang lain, maka dia akan terus mencuri. Seorang pembunuh yang tidak pernah menyesal bahwa perbuatannya itu melenyapkan nyawa orang lain dan membahayakan kehidupan orang di sekitarnya, maka ia akan terus membunuh. Jadi pada titik ini, penyesalan amatlah penting. Dan yang terakhir, berubah. Kasih Tuhan menyadarkan kita bahwa kita hendaknya berubah untuk berbuah. Mau untuk melepaskan cara hidup yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Menanggalkan manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru. Last but not least, bacaan Injil hari ini sebenarnya menjadi sumber dan pegangan bagi kita untuk semakin mencintai Ekaristi. Kalau kita telusuri secara jauh lebih mendalam lagi, maka akan terungkap di sana bahwa pola perayaan Ekaristi mirip dengan pola si bungsu menuju kepada pertobatan. Makanya perayaan Ekaristi disebut juga sebagai puncak kehidupan Kristiani dan perayaan keselamatan. Di awal misa kita datang sebagai anak-anak yang hilang, yang sadar dan mengakui bahwa kita telah berdosa. Dalam persembahan, kita menyerahkan diri kita sebagai pendosa kembali kepada Bapa. Saat konsekrasi, kita mendengarkan perkataan Yesus yang merupakan ungkapan cintanya yang begitu luar biasa. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang dicurahkan bagimu. Dan dalam Komuni Kudus, kita berpartisipasi dalam perjamuan rekonsiliasi. Dengan demikian, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Akhir kata, alunkan melodi dengan harpa, suasana hati terasa renyah. Mari kembali kepada Bapa, alami kasih dan kerahimannya. Tuhan memberkati.